Sejauh mana gambaran Allah Subhanahu wa taala memberi rezeki? Coba bayangkan, kan begitu yang kita harus pahami. Seperti apa namanya Allah Ar-Razzaq itu kayak apa? Gambarannya kayak apa sederhananya, ya. Sehingga kemudian dengan memahami sifat satu saja itu Ar-Razzaq itu, untuk masalah rezeki insya Allah kita selesai urusan, ya kan begitu ya. Tawakal kita pada Allah Subhanahu wa taala akan lebih kuat jika kita mengenal betul bagaimana Ar-Razzaqnya Allah Subhanahu wa taala. Kayak apa Ar-Razzaqnya Allah Subhanahu wa taala itu, ya kan? Bagaimana kemudian ular yang buta saja kemudian bisa mendapatkan makanan dari seekor burung, kan begitu ya. Ya itu buta, nggak bisa ngapa-ngapain. Toh tetap Allah Subhanahu wa taala kasih rezeki, ya kan? Ar-Razzaq, ya. Nah, harapannya demikian, ya. Allah Maha pengampun, lagi Maha penyayang. Itu sejauh mana sih gambarannya? Allah Maha pengampun, penyayang kayak apa gambarannya? Sehingga kemudian dengan memahami itu, salah satu mungkin efeknya adalah kita tidak akan merasa takut akan kematian. Dengan gara-gara khawatir kita ini banyak dosa. Ya kan? Khawatir mati karena kita banyak dosa dan sebagainya, ya. Salah satunya mungkin kalau kita bisa memahami lebih dalam bagaimana Ar-Rahman Rahimnya Allah Subhanahu wa taala, Al-Ghaffar Allah Subhanahu wa taala, Al-Ghafur Allah Subhanahu wa taala. Asal kita kemudian banyak istighfar pada Allah Subhanahu wa taala, ya kan? Kemudian menjauhi hal-hal yang dilarang Allah Subhanahu wa taala, meskipun kita ini banyak melakukan perbuatan dosa tapi terus-menerus istighfar pada Allah Subhanahu wa taala, kita yakin kita pasti akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena murkanya Allah karena rahmatnya Allah Subhanahu wa taala itu mendahului murkanya Allah Subhanahu wa taala. Rahmatnya Allah Subhanahu wa taala itu lebih luas daripada murkanya Allah Subhanahu wa taala, kan begitu ya? Seberapapun dosa hamba, pasti kita yakin Allah akan ampuni kalau kita minta ampun. Karena Maha rahmat dan rahimnya Allah Subhanahu wa taala. Ya ibadi innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar wa ana aghfirud dzunuba jami'an faghfiruni astaghfir lakum, ya. Wahai hambaku, engkau ini melakukan perbuatan dosa ini siang malam. Ya, pagi, siang, malam melakukan perbuatan dosa, ya. Tukhti'una bil-laili wan-nahar wa ana aghfirud dzunuba jami'an. Sementara aku ini adalah orang yang mengampuni dosa seluruhnya. Maka minta ampunlah kepadaku, aku akan ampuni, kata Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bayangkan Nabi saja itu tidak masuk surga karena amalan beliau. Ya kan? Nabi saja loh, ya, masuk surga bukan karena amalan beliau. Itu karena rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita. Kan biasanya begitu. Tentu kan lebih daripada itu. Nabi saja masuk surga bukan karena amalnya kan begitu ya. Apalagi kita masuk surga, tentu itu jelas-jelas rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Tentu sudah menggambarkan bagaimana rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Tinggal kita ini meraihnya dengan melaksanakan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan, ya kan, banyak istighfar, banyak ini sebagainya, zikir pada Allah Subhanahu wa taala, ya. Karena itu semuanya di situ, ya. Doa kita, usaha kita itu pun juga di bawah rahmat Allah Subhanahu wa taala kalau kita pikir-pikir, ya kan, kalau kita meyakini hal tersebut, ya. Usaha apapun itu tidak mempengaruhi rezekinya Allah mempengaruhi rezeki Allah Subhanahu wa taala pada kita kalau bukan karena rahmat Allah Subhanahu wa taala ke kita, kan begitu ya. Jelas itu demikian, ya. Makanya Imam Syafi'i beliau mengatakan apa? Wa rizquka la yungkisuhu at-ta'anni, ya. Rezekimu itu tidak dikurangi oleh sikap lambatmu. Artinya sikap lambatmu itu tidak mengurangi rezekimu. Ya. Walaysa fir rizqi al-ana'u, dan bukanlah susah payah itu kemudian menambah rezekimu. Nah, ya kan? Apa maksudnya ini? Ngoyoh kayak apapun, ya, itu tidak kemudian menambah rezeki. Ya. Santai itu juga tidak mengurangi rezeki. Ya. Makanya rahmatnya Allah itu yang lebih kita cari. Rahmatnya Allah itu yang kita cari. Bagaimana kita bisa mendapatkan rahmat Allah, itu yang paling penting. Bagaimana kita bisa meraih rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, itu yang paling penting.
Kenapa? Karena usaha tadi itu tidak menentukan rezekinya tadi. Yang kita cari justru apa? Rahmatnya Allah. Sehingga Allah kemudian apa? Dengan usaha yang sedikit Allah kasih rezeki yang banyak. Kan begitu. Percaya nggak ini? Hah? Percaya, memang ini memang begitu. Memang faktanya itu begitu anunya. Ilmunya begitu, ilmu ilahinya begitu. Konsep ilahinya itu begitu. Tidak mempengaruhi sama sekali, ya. Makanya Imam Syafi'i itu kalau urusan dunia sederhana, gampang, ya. Ada seseorang Imam Malik. Ada seseorang datang menemui beliau. Dalam keadaan beliau pakai pakaian apa adanya. Datang, "Wahai Imam, saya ingin ada keperluan sama antum." "Apa keperluanmu?" "Ya, saya mau ambil barang antum sekian, nanti saya bayar sekian loh." Beliau seorang pedagang, ya. Ya. "Oh ya sudah, selesai urusan. Selesai pulang, ya kan." Habis itu ada datang lagi orang menemui beliau. "Hai Imam, saya ingin ada keperluan sama antum." "Apa keperluanmu?" "Saya ingin mendengar satu hadis darimu." "Oh gitu, iya sebentar kalau gitu ya." Masuk dia ke kamar, ya, ganti baju, mandi, pakai jubah bersih, pakai jubah kebesaran beliau ketika beliau ngajar. Ya, pakai jubah ketika beliau ngajar, pakai surban yang beliau pakai ketika beliau ngajar. Langsung beliau duduk di depan orang itu. Artinya apa? Dengan dunia dia sifatnya seperti biasa, nggak ngoyo. Deal ya deal, enggak ya enggak, maksudnya kan begitu. Tapi dengan urusan ilmu, beliau serius, ya. Kalau urusan ilmu beliau serius betul, ya. Ganti baju, ganti ini penampilan, mandi dan sebagainya. Berarti kan begitu ya istilahnya, menempatkan itu beda tempatnya begitu loh. Kalau urusan dunia ya sah, apa istilahnya, jadi nggak jadi ya wes terserah, nggak ngoyo, maksudnya begitu. Gak harus aku nek gak kelambian ngene, gak sido iki iso. Nek mobilku gak mobil apa jenenge, gak mobil api, gak percaya iki iso, gak sido iki. Kan begitu teori kita kan ya. Teori kita nek pakaianku ngene, gak percaya, gak terima, gak sido. Macam-macam lah pikiran kita. Konsepnya Imam Malik gak begitu. Urusan dunia ya ayo ngomong, kalau mau deal ya deal, enggak ya enggak, banyak begitu Imam Malik itu. Enggak ngoyo. Ya, tapi harinya ya deal kalau memang itu. Nah, yang beliau cari itu di sininya. Begitu dia memperlakukan ilmu itu luar biasa, ya rezekinya dari sini. Sebetulnya hakikatnya. Ketika beliau memperlakukan ilmu ini begitu besar, begitu agung, disinilah beliau mau mendapatkan rezekinya yang banyak. Ya, kata Gus Bah kan begitu. Antum percaya enggak? Enggak doa iso oleh apa yang kamu inginkan. Kalau kamu mendapatkan sesuatu karena doamu, pertanyaan sebaliknya, apakah orang yang enggak berdoa dapat seperti apa yang kamu dapatkan? Kan begitu ya? Pertanyaannya. Kamu berdoa, kamu dapat. Apakah orang yang enggak berdoa seperti yang antum berdoa enggak dapat seperti yang antum dapatkan? Pertanyaannya. Hah? Dapat kan? Dapat. Berarti itu rahmatnya Allah memang. Itu semuanya memang rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita memahami asma sifat Allah Subhanahu wa taala sampai segitu, sampai istilahnya sampai nerawang, sampai segitu jauhnya, sehingga kemudian semua itu kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan enak, ya. Dengan tenang begitu loh. Saya ini buka habis subuh, tutup jam 9 malam oleh ya sak ini. Alah, ya kan, ngoyo-ngoyo. Ya memang bukan itu. Memang bukan di situ letaknya. Bukan di situ letaknya. Bukan di situ letaknya. Ya, kalau antum meyakini itu letaknya, itu yang keliru. Capek antum nanti. Ya, kesel antum nanti itu. Capek, bukan itu, ya. Sebagainya. Ya, sebaliknya pun demikian, ya. Sebaliknya pun demikian, ya. Nah, ini konsep, ya.